Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Caitlin dari kelas RPL 11. Permata Harapan. Nah, di video ini saya akan mengerjakan soal praktik yang bagian C, bab 1 dan bab 2 soal praktik. Nah, kita mulai saja. Ini kita buka dulu koneksinya. Nah, jadi, Anda diminta untuk merancang sebuah prototipe database relasional untuk sistem informasi sebuah perpustakaan sekolah. Database ini harus mencakup informasi tentang buku, anggota perpustakaan, peminjaman buku, dan informasi lainnya. Berikut adalah contoh entitas dan atribut yang mungkin ada dalam prototipe database perpustakaan. Nah, kita mulai aja. Pertama-tama, itu kan kita create dulu database perpustakaan. Kemudian nah, kemudian itu kan ada entitasnya buku, anggota, perpustakaan, dan peminjaman. Nah, atribut buku. Nah, jadi kita create table aja. Create table buku. Nah, di dalam buku itu ada ID buku. Nah, karena ini tabel buku, jadi ID buku ini dia bersifat primary key. Pertama-tama integer karena bersifat angka, kemudian primary key. Kemudian judul. Judul itu kan kita pakai varchar. Kemudian penulis itu juga varchar. Ini juga lanjut lagi tahun terbit. Tahun terbit itu kita pakai date dan kategori kita pakai aja varchar. Nah, kita belum memakai database, kita pakai aja perpustakaan. Kita use dulu ya. Nah, kemudian di run, kemudian kita copy aja. Selanjutnya anggota perpustakaan. Ini ada ID anggota, kemudian nama, kemudian alamat, dan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kita anggap aja 11 lah ya. Nomor teleponnya. Nah, kita run aja guys. Ini sudah selesai. Kemudian ini ada create table lagi. Ini peminjaman.
Ini itu ada ID peminjaman. Ini kan juga in 11. Kemudian, apa ya? Jangan lupa primary key-nya. Primary key. Primary key. Terus ada ini. Nah, di sini tuh ada ID buku yang berarti foreign key. Foreign key. ID buku ini kan integer ya. Buat aja integer. Kemudian ada foreign key ID anggota. Juga integer. Kemudian ada tanggal pinjam. Tanggal. Oh ya, ini tuh gak bisa spasi. Jadi, pakailah underscore. Kemudian, kita copy aja ya guys. Tanggal kembali dan status. Status ini kita buat varchar aja ya guys. Voucher. Gini deh, kita run. Nah, Anda dapat membuatnya seperti pada tabel 1.1. Apa tabel 1.1? Nah, ini 1.1. Nah, kita bisa show tables. Nah, ini itu kita ada 3 tabel, yaitu anggota perpustakaan, buku, dan peminjaman. Select, kita coba aja select all from buku. Nah, ini itu karena kita belum isi, jadi ini nol ya. Nol berarti tidak ada. Oke, kita lanjut aja. Yang kita save aja dulu. Ini perpustakaan Demak 1. Perpustakaan. Ini dia. Oke, kita lanjut saja. Yang halaman berapa tadi? Bab 2. Bab 2 bagian C itu ada di halaman 96. Nah, pada praktik ini Anda akan menggunakan kembali database stationery. Database stationery itu ada di halaman mana? 93 yang aktivitas mandiri 2. Nah, kita buat tabel itu dulu. Kemudian kita baru lanjut ke analisis tabel dari basis data stationery. Ya, jika perusahaan mempunyai pegawai, ditugaskan sebagai berikut. Jana bekerja untuk mencatat penjualan ke pelanggan dan menerima pembayaran. B. Jessica bekerja untuk melakukan pemesanan produk dan pembayaran ke pemasok. C. Abdul bekerja untuk menerima produk yang dikirim oleh pemasok dan mencatatnya di sistem basis data. Yang nomor 1, tuliskan
kebutuhan hak akses pada objek tabel bagi masing-masing pegawai tersebut agar dapat melakukan pekerjaannya. Tuliskan 3 contoh penggunaan statement DCL untuk masing-masing pengguna tersebut. Nah, kita langsung saja. Ini sudah ada stationery-nya, query stationery. Kita lanjut saja. Ini tadi hanya membuat tabel sesuai pada halaman 93. Kemudian, pertama-tama kita urus dulu usernya. Tadi usernya ada Jana, Jessica, dan Abdul. Nah, kita create aja user. Kemudian tadi namanya Gianna. Nah, ini habis itu. Alamat, alamat. Ini tuh tadi Jessica. Kemudian Abdul. Klik, klik. Nah, pada itu kita, nah kalau sudah itu kita langsung saja nama kita pakai query grant. Grant insert on grant insert on pembayaran ya tabel pembayaran to Ciana. Nah, kemudian kita coba dulu ya. Kalau misalnya pakai persen, oh, aduh, berarti memang tidak. Nah, ini tuh udah brand insert. Kemudian kita lanjut saja. Ini kan tadi Jiana bekerja mencatat penjualan dan menerima pembayaran. Kemudian kita grand insert on ini melakukan pemesanan produk dan pembayaran ke pemasok. Nah, jadi ini itu tabel pemesanan ke Jessica. Kita lanjut copy aja. Nah, oke. Tabel pemesanan ke Jessica. Ini tabel pemesanan detail. Kemudian ini pembayaran. Nah, kita run aja satu-satu. Oh iya, ini kan tadi kita udah create user ya.
Nah, cara kita melihat bahwa kita itu udah create atau belum, kita ini pakai select user, kemudian koma from my SQL.user. Bukan, berarti, oh, from host. Masih juga belum. Tadi select user from host. Jangan-jangan ini false. Select user from host. My SQL.user. Betul dong. Sebentar. Kita lanjut aja dulu. Dan ini yang selanjutnya itu kan Abdul. Kita ganti aja Abdul. Itu penerimaan. Tambah penerimaan detail, kemudian ini pemesanan. Kita lanjutkan guys. Nah, ini kita pastikan aja lagi. Nah, insert pembayaran. Nah, jadi itu saja ya guys. Ini seharusnya sudah betul pun kan kita select user from host my SQL dot user. Nah, oke, ini nanti dipelajari lebih lanjut ya guys. Sekian dari video saya yang dari buku basis data. Terima kasih.